Selamat pagi Kori dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai perancangan pajak atas aktiva tetap, depresiasi, bagian kasus. Kelompok kami terdiri dari Tiwik Ananti NIM 23/2017-099, Fania Aurelia NIM 23/2017-086, Gilbert Benyamin Lodoratu NIM 23/2017-118, dan Siska Widiana Santoso NIM 23/2018-003. Nama saya Gilbert, saya akan menjelaskan sedikit mengenai depresiasi. Depresiasi atau penyusutan dalam akuntansi adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset umur manfaatnya. Penerapan depresiasi akan mempengaruhi laporan keuangan sebagai biaya, termasuk pengaruh terdapat penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan suatu perusahaan. Dalam konsep ini, menurut ketentuan perpajakan atas pembelian harta berwujud yang masa manfaat lebih dari 1 tahun, tidak dapat dibebankan sekaligus. Jika perusahaan membebankan pembelian harta berwujud tersebut di laporan laba rugi, maka akan dilakukan koreksi fiskal dalam menghitung pajak penghasilan badan. Ada dua metode penyusutan dan amortisasi yang dibolehkan berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 pasal 11 ayat 1, yaitu yang pertama, metode garis lurus atau straight line method, yaitu digunakan untuk menghitung penyusutan yang dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harga tersebut. Yang kedua, metode saldo menurun atau declining balance method, yaitu metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus. Masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud. Kelompok harta berwujud yang pertama bukan bangunan. Kelompok 1, masa manfaat 4 tahun, tarif depresiasi garis lurus 25%, saldo menurun 50%. Kelompok 2, masa manfaat 8 tahun, garis lurus 12,50%, saldo menurun 25%. Kelompok 3, 16 tahun, garis lurus 6,25%, saldo menurun 12,50%. Kelompok 4, 20 tahun, garis lurus 5%, saldo menurun 10%. Dan kelompok harta berwujud yang bangunan, yang pertama permanen, masa manfaat 20 tahun, tarif depresiasi garis lurus 5%, sedangkan saldo menurun tidak ada. Yang tidak permanen, masa manfaat 10 tahun, tarif depresiasi garis lurus 10%, sedangkan saldo menurun juga tidak ada. Kelompok saya menyiapkan contoh kasus, yaitu PT Markena merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai furniture seperti meja, kursi, dan lain-lain. Dalam rangka peningkatan efektivitas perusahaan, pada tahun 2009, PT Markena membeli aktiva tetap berupa mesin amplas dengan harga perolehan sebesar 2 miliar rupiah. Mesin ini dikategorikan ke dalam aset tetap kelompok 1 dengan memiliki masa manfaat 4 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Tingkat diskonto yang dipakai sebesar 20%. Diasumsikan omset perusahaan lebih dari 50 miliar rupiah sehingga menggunakan tarif pajak sebesar 25%. Pada tahun ini, diketahui juga perkiraan laporan keuangan tanpa depresiasi selama 4 tahun ke depan sebagai berikut. Ketika pendapatan naik, penjualan tahun pertama sebesar 61 miliar, tahun kedua 67 miliar, tahun ketiga 78 miliar, tahun keempat 88 miliar. Dengan HPP tiap tahun sama, yaitu 21 miliar, dan laba kotor tahun pertama sebesar 40 miliar, tahun kedua 46 miliar, tahun ketiga 57 miliar, tahun keempat 67 miliar. Dengan beban tiap tahun itu sama, beban gaji yaitu 800 juta, beban pemasaran 500 juta, dan beban administrasi 500 juta. Dan ketika pendapatan turun, dalam saat pendapatan tahun pertama 90 miliar, tahun kedua 86 miliar, tahun ketiga 75 miliar, tahun keempat 62 miliar. Dengan HPP tiap tahun sama, yaitu 21 miliar. Dengan laba kotor
Tahun 1 69 miliar, tahun kedua 65 miliar, tahun ketiga 54 miliar, tahun keempat 41 miliar. Dengan beban tiap tahun itu sama. Beban gaji itu 800 juta, beban pemasaran 500 juta, dan beban administrasi 500 juta. Perhitungan tingkat diskonto periode 1. Proses perhitungan 1 per dalam kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat N sama dengan 1 per buka kurung 1 tambah 0,2. 0,2 dapat dari tingkat diskonto 20%. Tutup kurung pangkat 1 sama dengan 0,8333. Kemudian periode 2 tingkat diskonto 0,6944. Periode 3 0,5787. Periode 4 0,4822. Kemudian penyelesaian dengan pendekatan beban penyusutan tahun 1 metode penyusutan garis lurus yaitu sebesar 500 juta, tahun kedua 500 juta, tahun ketiga 500 juta, tahun keempat 500 juta, dan akumulasi penyusutan sebesar 2 miliar. Sedangkan menggunakan saldo menurun, tahun pertama sebesar 1 miliar, tahun kedua 500 juta, tahun ketiga 250 juta, tahun keempat 250 juta, akumulasi penyusutan sebesar 2 miliar. Perhitungan beban pajak dan laba bersih ketika pendapatan naik. Yang pertama, perhitungan laba bersih menggunakan metode garis lurus ketika pendapatan naik. Tahun pertama, penjualan sebesar 61 miliar, HPP 21 miliar, dan laba kotor penjualan kurang HPP sebesar 40 miliar. Dengan beban di antara lainnya beban penyusutan mesin 500 juta, beban gaji 800 juta, beban pemasaran 500 juta, dan beban administrasi sebesar 500 juta. Jumlah beban sebesar 2 miliar 300 juta. Penghasilan kena pajak dapat dari laba kotor kurang jumlah beban sebesar 37 miliar 700 juta. Beban pajak dapat dari 37 miliar 700 juta kali 25% sebesar 9 miliar 425 juta. Laba bersih penghasilan kena pajak kurang beban pajak sebesar 28 miliar 275 juta. Dan tahun kedua laba bersih 32 miliar 775 juta. Tahun ketiga laba bersih 41 miliar 25 juta. Tahun keempat laba bersih 48 miliar 525 juta. Jumlah laba bersih 4 tahun sebesar 150 miliar 600 juta. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan laba bersih jika menggunakan metode saldo menurun pendapatan naik. Nah, di sini yang pertama, pada tahun pertama pendapatan dari perusahaan adalah 61 miliar. Kemudian akan dikurangi dengan HPP sebesar 21 miliar. Maka akan ketemu laba kotor sebesar 40 miliar. Kemudian untuk mencari penghasilan kena pajak atau PKP, maka kita harus menghitung laba kotor dikurangin dengan beban-beban terlebih dahulu. Beban penyusutan mesin sebesar 1 miliar ini akan dikurangi dengan beban-beban lainnya, akan ketemu penghasilan kena pajak sebesar 37,2 miliar. Dan kemudian karena ini perusahaan omsetnya lebih dari 4,8 miliar, maka tarif pajaknya sebesar 25%. Maka 25% dikali dengan 37,2 miliar akan ketemu 9,3 miliar untuk beban pajaknya. Maka dari itu, untuk menghasilkan laba bersih, maka PKP akan dikurangi dengan beban pajak. Maka akan ketemu laba bersih pada tahun pertama. Nah, pada tahun kedua sampai dengan tahun keempat juga sama. Yang berbeda di sini beban penyusutannya karena kita menggunakan banyak beban penyusutan. Jadi, tinggal dimasukkan saja
tahun kedua pendapatan 67M, HPP sebesar 21M menghasilkan laba kotor sebesar 46 miliar. Kemudian beban penyusutan mesin pada tahun kedua jika menggunakan saldo menurun adalah sebesar 500 juta. Akan dikurangi beban-beban lagi. Akan ketemu PKP atau penghasilan kena pajak sebesar 43,7 miliar. Kemudian 43,7 miliar ini kita kalikan dengan 25% karena perusahaan ini melebihi omsetnya 4,8 miliar. Jadi akan dikenai tarif 25% dan ketemu laba bersih. Begitu juga untuk tahun ketiga dan tahun keempat. Saya akan menjelaskan perhitungan laba bersih menggunakan metode garis lurus, pendapatan turun. Di sini, pada tahun pertama, pendapatan dari PT Markenas sebesar 90M dan dikurangi dengan HPP 21M. Maka akan ketemu laba kotor sebesar 69M. Kemudian, untuk menghasilkan penghasilan kena pajak, laba kotor harus dikurangi dengan beban-beban. Beban-beban penyusutan mesin sebesar 500 juta. Jadi, tahun pertama penyusutan dengan garis lurus, kemudian dikurangi dengan beban-beban lainnya, akan ketemu penghasilan kena pajak sebesar 66,7M. Dan karena ini perusahaan omsetnya di atas 4,8M, maka tarif pajak 25%. Jadi 25% dikali dengan penghasilan kena pajak yang akan ketemu sebesar 16,675M. Untuk beban pajak, maka dari itu penghasilan kena pajak dikurangi beban pajak, akan ketemu laba bersih pada tahun pertama. Pada tahun 2 dan tahun keempat, perhitungannya tetap sama. Tinggal dimasukkan saja tahun kedua pendapatan sebesar 86M, HPP sebesar 21M, menghasilkan laba kotor sebesar 65M. Kemudian beban penyusutan pada mesin pada tahun kedua sama dengan tahun pertama, yaitu sebesar 500 juta, yang akan dikurangi beban-beban lainnya. Akan ketemu hasil penghasilan kena pajak sebesar 62,700M. Kemudian 62,700M ini dikali dengan tarif pajak sebesar 25%. Karena omsetnya di atas 4,8M, maka ketemu laba bersih. Begitu juga untuk tahun 3 dan tahun keempat, perhitungannya tetap sama. Maka ketemu laba bersih tahun ketiga sebesar 38,775M, dan untuk tahun keempat laba bersihnya sebesar 29,025M. Pendapatan turun dengan menggunakan metode saldo menurun. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan laba bersih dengan menggunakan metode saldo menurun. Di sini telah diketahui bahwa pendapatan yang ada mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun pertama terdapat pendapatan sebesar 90 miliar, pada tahun yang kedua sebesar 86 miliar, pada tahun yang ketiga sebesar 75 miliar, dan pada tahun yang keempat sebesar 62 miliar. Langkah yang pertama adalah untuk menghitung laba kotor. Laba kotor ini diperoleh dari pendapatan dikurangi harga pokok penjualan. Telah diketahui bahwa harga pokok penjualan sebesar 21 miliar. Maka dari itu laba kotor untuk tahun pertama diperoleh sebesar 69 miliar, tahun kedua sebesar 65 miliar, tahun ketiga sebesar 54 miliar, dan tahun yang keempat sebesar 41 miliar. Langkah yang selanjutnya adalah untuk mencari penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini diperoleh dari laba kotor dikurangi jumlah beban. Telah diketahui beban gaji sebesar 800 juta, beban pemasaran sebesar 500 juta, beban administrasi sebesar 500 juta,
Dan untuk beban penyusutan mesin pada tahun yang pertama sebesar 1 miliar yang diperoleh dari tarif penyusutan harta berwujud kelompok 1 sebesar 50% dikali harga perolehan sebesar 2 miliar. Untuk tahun kedua diperoleh beban penyusutan sebesar 500 juta yang diperoleh dari 50% dikali 1 miliar. Untuk tahun ketiga diperoleh beban penyusutan sebesar 250 juta yang diperoleh dari 50% dikali 500 juta. Dan untuk tahun yang keempat diperoleh beban penyusutan sebesar 250 juta yang merupakan sisa dari harga perolehan, yaitu 2 miliar dikurangi 1 miliar dikurangi 500 juta dikurangi 250 juta. Maka dari jumlah beban untuk tahun pertama sebesar 2 miliar 800 juta diperoleh dari beban penyusutan mesin tahun yang pertama sebesar 1 miliar ditambah beban gaji sebesar 800 juta ditambah beban pemasaran sebesar 500 juta ditambah beban administrasi sebesar 500 juta. Untuk jumlah beban tahun yang kedua diperoleh sebesar 2 miliar 300 juta yang didapat dari beban penyusutan mesin tahun yang kedua sebesar 500 juta ditambah beban gaji sebesar 800 juta ditambah beban pemasaran sebesar 500 juta ditambah beban administrasi sebesar 500 juta. Untuk jumlah beban tahun yang ketiga diperoleh sebesar 2 miliar 50 juta yang didapat dari beban penyusutan mesin tahun yang ketiga sebesar 250 juta ditambah beban gaji sebesar 800 juta ditambah beban pemasaran sebesar 500 juta ditambah beban administrasi sebesar 500 juta. Untuk jumlah beban tahun keempat diperoleh sebesar 2 miliar 50 juta yang didapat dari beban penyusutan mesin tahun keempat sebesar 250 juta ditambah beban gaji sebesar 800 juta ditambah beban pemasaran sebesar 500 juta ditambah beban administrasi sebesar 500 juta. Maka dari itu penghasilan kena pajak pada tahun yang pertama sebesar 66 miliar 200 juta diperoleh dari laba kotor tahun pertama sebesar 69 miliar dikurangi jumlah beban tahun yang pertama sebesar 2 miliar 800 juta. Untuk penghasilan kena pajak pada tahun yang kedua sebesar 62 miliar 700 juta diperoleh dari laba kotor tahun yang kedua sebesar 65 miliar dikurangi jumlah beban tahun kedua sebesar 2 miliar 300 juta. Untuk penghasilan kena pajak pada tahun yang ketiga sebesar 51 miliar 950 juta diperoleh dari laba kotor tahun yang ketiga sebesar 54 miliar dikurangi jumlah beban tahun yang ketiga sebesar 2 miliar 50 juta. Untuk penghasilan kena pajak pada tahun yang keempat sebesar 38 miliar 950 juta diperoleh dari laba kotor tahun yang keempat sebesar 41 miliar dikurangi jumlah beban tahun yang keempat sebesar 2 miliar 50 juta. Langkah selanjutnya adalah mencari beban pajak yang diperoleh dari penghasilan kena pajak dikali 25% karena tarif pajak dengan omset di atas 50 miliar akan dikenakan sebesar 25%. Maka dari itu untuk beban pajak tahun pertama sebesar 16 miliar 550 juta yang diperoleh dari penghasilan kena pajak tahun pertama sebesar 66 miliar 200 juta dikali 25%. Untuk beban pajak tahun yang kedua sebesar 15 miliar 675 juta yang diperoleh dari penghasilan kena pajak tahun kedua sebesar 62 miliar 700 juta dikali 25%. Untuk beban pajak tahun yang ketiga sebesar 12 miliar 987 500 ribu yang diperoleh dari penghasilan kena pajak tahun ketiga sebesar 51 miliar 950 juta yang dikali 25%. Untuk beban pajak tahun keempat sebesar 9 miliar 737 juta 500 ribu yang diperoleh dari penghasilan kena pajak tahun keempat sebesar 38 miliar 950 juta dikali 25%. Langkah yang terakhir adalah menghitung laba bersih yang diperoleh dari penghasilan kena pajak dikurangi beban pajak. Untuk tahun pertama laba bersih sebesar 49 miliar 650 juta yang diperoleh dari penghasilan kena pajak tahun pertama sebesar 66 miliar 200 juta dikurangi beban pajak tahun pertama sebesar 16 miliar 550 juta. Untuk tahun kedua laba bersih sebesar 47 miliar 25 juta
yang diperoleh dari penghasilan kena pajak tahun kedua sebesar 62.700.000.000 dikurangi beban pajak tahun kedua sebesar 15.675.000.000. Untuk tahun ketiga laba bersih sebesar 38.962.500.000 yang diperoleh dari penghasilan kena pajak tahun ketiga sebesar 51.950.000.000 dikurangi beban pajak tahun ketiga sebesar 12.987.500.000. Untuk tahun keempat laba bersih sebesar 29.212.500.000 yang diperoleh dari penghasilan kena pajak tahun keempat sebesar 38.950.000.000 dikurangi beban pajak tahun yang keempat sebesar 9.737.500.000. Present value beban pajak. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan mengenai present value beban pajak. Yang pertama, kita akan mencari terlebih dahulu present value dengan tingkat diskon 20%. Pada metode garis lurus terdapat penyusutan setiap tahunnya sebesar 500 juta. Kemudian untuk present value tahun pertama diperoleh sebesar 416.650.000 yang didapatkan dari 500 juta dikali tingkat diskon sebesar 0,8333. Untuk present value tahun kedua diperoleh sebesar 347.200.000 yang didapatkan dari 500 juta dikali tingkat diskon sebesar 0,6944. Untuk present value tahun yang ketiga diperoleh sebesar 284.350.000 yang didapatkan dari 500 juta dikali tingkat diskon sebesar 0,5787. Untuk present value tahun keempat diperoleh sebesar 241.100.000 yang didapatkan dari 500 juta dikali tingkat diskon sebesar 0,4822. Sedangkan pada metode saldo menurun, untuk present value tahun pertama diperoleh sebesar 833.300.000 yang didapatkan dari 1 miliar dikali tingkat diskon sebesar 0,833. Untuk present value tahun kedua diperoleh sebesar 347.200.000 yang didapatkan dari 500 juta dikali tingkat diskon sebesar 0,6944. Untuk present value tahun ketiga diperoleh sebesar 144.675.000 yang didapatkan dari 250 juta dikali tingkat diskon sebesar 0,5787. Untuk present value tahun keempat diperoleh sebesar 120.550.000 yang didapatkan dari 250 juta dikali tingkat diskon sebesar 0,4822. Selanjutnya, untuk mencari present value beban pajak dengan metode garis lurus diperoleh dari hasil present value dengan tingkat diskon dikali tarif pajak sebesar 25%. Untuk present value pada tahun yang pertama diperoleh sebesar 104.162.500 yang didapatkan dari 416.650.000 dikali 25%. Untuk present value pada tahun yang kedua diperoleh sebesar 86.800.000 yang didapatkan dari 347.200.000 dikali 25%. Untuk present value pada tahun yang ketiga diperoleh sebesar 72.337.500 yang didapatkan dari 289.350.000 dikali 25%. Untuk present value pada tahun yang keempat diperoleh sebesar 60.275.000 yang didapatkan dari 241.100.000 yang dikali 25%. Untuk metode saldo menurun, untuk present value pada tahun yang pertama diperoleh sebesar 208.325.000 yang didapatkan dari 833.300.000 dikali 25%. Untuk present value tahun yang kedua diperoleh sebesar 86.800.000 yang didapatkan dari 347.200.000 dikali 25%.
Untuk present value tahun ketiga diperoleh sebesar 36.168.750 yang didapatkan dari 144.675.000 dikali 25%. Untuk present value tahun keempat diperoleh sebesar 30.137.500 yang didapatkan dari 120.550.000 dikali 25%. Dari hasil beban pajak dengan present value dapat dibandingkan antara metode garis lurus dengan saldo menurun terjadi penghematan pajak sebesar 37.856.250. Maka dari itu, PT Markana akan memilih untuk menggunakan metode saldo menurun karena biaya penyusutan yang dibebankan dengan menggunakan metode saldo menurun akan lebih besar daripada menggunakan metode garis lurus. Dengan demikian, pajak yang akan dibayarkan dengan menggunakan metode saldo menurun akan lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan metode garis lurus. Berikut kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari kasus yang sudah kami jelaskan tadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat 1, diketahui bahwa metode yang diperbolehkan adalah metode garis lurus dan saldo menurun. Pada kasus ini, PT Markana belum dapat memastikan besarnya laba bersih yang akan diperoleh pada periode tersebut. Sehingga dibuatlah perkiraan pendapatan yang naik maupun turun selama 4 tahun berturut-turut. Dengan memperhitungkan nilai waktu uang, present value, kita dapat menghitung besarnya beban depresi penyusutan dan melihat nilai sekarang dari depresiasi tersebut. Jika nilai beban depresi dinilai sekarang, maka akan diperoleh hasil sebenarnya dari perhitungan beban penyusutan tersebut. Dari perhitungan present value, beban penyusutan dengan metode saldo menurun dapat dilihat bahwa beban lebih besar. Artinya, ketika beban PT Markana naik, maka kewajiban pajak akan menurun. Berdasarkan kasus di atas, ketika PT Markana mengalami kenaikan pendapatan dan ketika PT Markana mengalami penurunan pendapatan. Jika dilihat dari aspek time value of money, saat perusahaan menggunakan metode depresiasi saldo menurun, PT Markana lebih menghemat pajak dan lebih menguntungkan dari segi penghematan biaya. Meskipun PT Markana mengalami kenaikan ataupun penurunan pendapatan. Sekian presentasi dari kelompok